Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari kelas BPAK dengan NIRIM 10 2019 6872 mata kuliah gender. Ya, di sini saya memilih salah satu tokoh perempuan dalam Alkitab, yaitu Elisabeth. Ya, kita masuk pada latar belakang Elisabeth. Elisabeth adalah seorang tokoh Alkitab yang kisah hidupnya menginspirasi banyak orang. Ya, Elisabeth adalah istri dari seorang imam yang bernama Zakaria. Keduanya adalah keturunan Harun, dan mereka tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Dalam perkawinan itu, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Namun, atas anugerah Allah, mereka memperoleh seorang putra pada masa tuanya. Ya, selanjutnya tentang peristiwa keterlibatan Elisabeth dalam Alkitab, yaitu Elisabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis pada saat lanjut usia. Ya, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan berkata bahwa Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus menamai anak itu Yohanes, karena suatu kelak ia akan dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, selanjutnya tentang peran Elisabeth dalam Alkitab. Elisabeth memiliki peran yang sangat penting dalam rencana Tuhan. Jika saja Elisabeth menyerah pada Tuhan karena kemandulannya, maka Elisabeth sama saja menghalangi peran yang Tuhan berikan kepadanya. Dan buah dari kesabaran Elisabeth ialah ia melahirkan seorang anak laki-laki yang biasa dijuluki sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, sumbangsi kehidupan Elisabeth bagi saya secara perspektif gender yaitu hal yang paling penting dari kehidupan Elisabeth adalah bahwa Allah memakainya sebagai gambaran yang jelas tentang pelayanan Kristen. Usia bukanlah penghalang dalam pelayanan. Ya, tetaplah mengasihi Tuhan dengan hati yang murni, dan kehendaknya bagi hidup kita akan dipenuhi. Ya, tokoh Alkitab Elisabeth ditinjau dari kacamata baru. Elisabeth adalah sanak saudara dari Maria, ibu Yesus Kristus, atau biasa dikenal dengan saudara sepupu. Ya, Maria mengetahui bahwa Elisabeth sedang mengandung karena diberitahu oleh malaikat Gabriel ketika ia mengabarkan bahwa Maria sendiri akan mengandung oleh Roh Kudus.